Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Saman semua. Kembali lagi kita di rubrik Tanya Ustadz. Di sini kita akan membahas suatu hal yang insya Allah bisa memberikan ilmu dan pengetahuan baru buat sobat semua yang nonton program ini ya. Untuk episode ini, kita sudah kedatangan narasumber yang insya Allah akan menjelaskan tentang hal-hal yang saya tanyakan kepada beliau ya. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yaitu Ustadz Yayat Supriyatna. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik. Kesibukannya apa aja tuh sekarang tuh? Mau mempersiapkan keberangkatan. Oh iya, haji, udah insyaallah. bentar lagi ibadah haji. Iya. Ibadah haji dan Idul Adha ya Tad. Iya, Idul Adha di sana, insyaallah. Iya. Nah, berarti Ustadz bakal Idul Adha di Arab Tad? Di sana, insyaallah. Untuk persiapan di keluarga Ustadz sendiri untuk Idul Adha gimana? Apa ada? Di rumah ya ada, biasa di madrasah, masjid itu selalu menyelenggarakan insyaallah. Bakal nyembeli. Dan kepanitiaan ya. Iya. Nah, kebetulan nih, karena emang bentar lagi Idul Adha, jadi pembahasan kita sekarang ya tentang ibadah kurban itu ya, Tad. Baik. Yang dimana yang dilaksanakannya di saat Idul Adha. Betul. Iya. Sebenarnya, Tad, apa sih esensi ibadah kurban dalam pandangan Al-Quran itu sendiri? Baik. Jadi ini biasanya kurban selalu dikaitkan dengan banyak hal ya. Yang ini kaitan dengan ibadah haji, rentetan ibadah haji, nanti diakhiri dengan al-hadyu. Kalau yang di luar ibadah haji, nanti dikenal dengan kurban. Ya. Nah, apa sih itu kurban? Secara bahasa, bahwa kurban itu berasal dari kata koruba yang artinya mendekat. Ya. Mendekat. Atau kurbanan itu pendekatan. Akhirnya dalam tasrif itu koruba yakrubu kurbanan. Ada yang pola umumnya biasanya fa'lan, jadi korban. Nah, tapi tidak, karena ini adalah berdasarkan pendengaran. Jadi namanya sinai ya. Jadi berdasarkan simai berdasarkan pendengaran yang digunakan oleh orang Arab. Jadi koruba yakrubu kurbanan bukan korban. Seperti qara'a yaqra'u Qur'anan bukan Quran. Ya. Nah, begitu juga kurban itu pendekatan pada umumnya. Ya. Pada asalnya itu adalah pendekatan. Nah, kalau kita renungkan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bahwa semua ibadah itu adalah kurban. Ya. Bahwa sholat adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Zakat, puasa, ibadah semuanya itu adalah hakikatnya mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, wabil khusus secara istilah itu kurban tentu saja berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, ya. Sehingga walaupun tadi secara makna dasarnya kurban adalah pendekatan dan semua ibadah adalah pada dasarnya pendekatan diri kita kepada Allah, kita tidak mengatakan, oh saya sudah berkurban. Kapan? Yaitu sholat, enggak kan? Nah, ada pengertian istilah ya atau syar'i bahwa kurban itu menyembelih ya hewan sembelihan ya, entah itu domba atau sapi atau unta ya di hari tertentu, yaitu pada 10 Dzulhijjah atau di hari tasyrik. Nah, ini secara istilah ya. Nah, apa esensinya? Esensinya itu kalau kita melihat biasanya kurban selalu dikaitkan dengan sejarah atau lintasan potongan kisah yang terdapat dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 111. Di mana ketika itu Nabi Ibrahim bermimpi, kemudian pada mimpinya itu harus ada menyembelih anaknya, ya. Dan itu berulang. Kemudian sampai pada titik keyakinan tertentu bahwa itu adalah bukan sembarang mimpi, tapi wahyu Allah, maka Ibrahim pun bertekad untuk melaksanakannya. Namun yang menarik, ketika Nabi Ibrahim akan melaksanakan mimpi yang Allah ilhamkan, ya, kemudian Nabi Ibrahim itu masih tetap memberikan tawaran, ya, atau memberikan pertanyaan, tanggapan kepada
putranya yakni Ismail alaihi salam, ya. Apa? Itu terkenal dalam surat As-Saffat, ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara, ya. Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpi, ya, atau bermimpi. Mimpinya apa? Aku menyembelihmu. Karena itu fanzur madza tara, apa pendapatmu, nak? Nah, kemudian ini yang menarik adalah bahwa kenapa Ismail alaihissalam berkata apa? Ya abati, if'al ma tu'maru, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau itu memang diperintahkan oleh Allah, lakukan. Lakukan. Insyaallah engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar, termasuk orang yang sabar. Nah, kemudian setelah dua-duanya pasrah, aslama, ya, kemudian Allah memerintahkan untuk mengganti dengan menyembelih kibas atau kambing yang besar, ya. Nah, dengan firman Allah, wa nadaina ayya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya. Engkau telah membenarkan mimpi, inna kadzalika nadzil muhsinin, sungguhnya demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat baik. Nah, dari sini maka kalau kita bertanya, kok kenapa Ibrahim mau-maunya? Beliau dulu tidak punya anak, lama tidak punya anak, berdoa agar punya anak, setelah punya anak, kemudian ada perintah untuk beli, mau disembelih. Kan itu luar biasa. Yang kedua, bagaimana Nabi Ismail, seorang bocah yang masih remaja, yang tentu saja mungkin kita tidak menemukan, atau sangat-sangat minim untuk menemukan orang seperti itu. Ya. Dan memang kalaupun ada, ya itu mungkin bukan wahyu dari Allah, itu setan aja. Saya menyembelih kamu. Itu sangat-sangat sulit dikatakan wahyu, kan? Nah, yang ketiga juga ibunya Hajar, kan? Juga sama, mereka semuanya itu berpasrah kepada Allah kalau memang itu adalah perintah Allah. Nah, di sini nanti ada kaitan dengan esensi ibadah kurban. Jadi kenapa itu bisa semua di sana? Bahwa Ibrahim, Ismail sadar bahwa hidup itu adalah perlu yang namanya pengorbanan, pendekatan diri kita kepada Allah, ya. Dan pendekatan diri kepada Allah itu adanya pada pengenalan akan makna dan tujuan hidup, ya. Makna tujuan hidup mereka temukan adanya pada berkurban, ya, yakni adanya kerelaan untuk menjalankan perintah Allah. Nah, inilah sehingga mereka tidak tertipu oleh yang sifatnya kekinian dan kedisinian, kesenangan sesaat dan kecil, ya, ketimbang mengorbankan kesenangan yang abadi dan yang lebih besar, yaitu akhirat. Nah, karena itu hakikat esensi kurban adalah pendekatan diri kita kepada Allah sebagai bukti bahwa dia telah menemukan makna hidupnya, di mana makna hidupnya ada pada menggapai ridho dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ridho dan keriduan Allah, ya, dan tujuannya hanya Allah. Nah, inilah esensi dari kurban, sehingga ya jangankan hal-hal yang materi lainnya, anak sekalipun kalau itu mendapatkan ridhonya Allah, kan begitu, ya, itu siap dikurbankan. Nah, ini esensi dari kurban, gitu. Nah, tadi kan udah dijelasin tentang ya ibadah kurban, di mana dalam pandangan Al-Quran yaitu mendekatkan kita lebih dekat kepada Allah karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada gak sih korelasinya ibadah kurban dengan kehidupan sosial kita di masyarakat? Gitu? Nah, secara istilah tadi menyembelih hewan kurban, ya. Sembelihan hewan kurban yang di sana kemudian dibagikan kepada orang-orang. Dan menarik bahwa kurban itu tidak dibatasi kepada orang muslim saja. Jadi si daging hewan itu tidak dibatasi hanya orang muslim saja, tidak. Berbeda dengan zakat. Itu ada asnafnya, ya. Ada 8 asnaf.
Nah, kurban itu tidak. Jadi Ya. untuk umum Ya, segala jadi macam. untuk siapapun mendapatkan ini. Nah, nanti korelasi dengan kehidupan sosial di sana luar biasa. Terjalinnya keratan, ya. Bagaimana si antara sesama muslim, baik yang berkurban maupun yang belum sempat berkurban, dia khususnya di Indonesia ini itu banyak yang kehidupan yang sangat menunjukkan kebersamaan, gotong royong. Itu dilihat dari sini banyak, ya. Misalnya orang yang tidak berkurban, ya, itu dia menjadi panitia, ikut membagikan, ikut andil lah dalam kepanitiaan, ya. Nah, ini merupakan satu hal yang dapat merekatkan tali persilaturahiman di dalam kerekatan sosial ini, ya. Nah, jadi korelasinya kurban dengan kehidupan sosial itu sangat-sangat tinggi. Selain yang kedua adalah tadi kurban itu pendekatan diri kita kepada Allah. Nah, pendekatan diri kita kepada Allah harus diimplementasikan, yaitu berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi mengaku diri dekat kepada Allah, tetapi jauh dari manusia. Nah, itu hakikatnya bukan mendekat kepada Allah. Karena taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah, diimplementasikan untuk memperhatikan lingkungan sesama. Karena itu, bagaimana pentingnya nanti nilai-nilai keikhlasan di dalam berkurban. Ya, misalkan nanti ada ayat bahwa yang sampai kepada Allah itu la yanalu luhumuha wala dima'uha. Bukan dagingnya, bukan darahnya, walakin taqwa minkum. Ya, yang ada akan nyampe kepada itu ketakwaan kepada Allah. Nah, ketakwaan inilah yang sejatinya itu sekalipun dia memberi, dia berbagi, dia tidak merasa diri paling gagah, enggak. Dia semakin dekat kepada Allah, semakin dekat juga kepada manusia. Karena manusia pada umumnya itu tidak senang dengan orang yang sombong. Ya kan? Jadi bukan kesombongan yang ini, tetapi dia karena keikhlasan, karena ketulusan. Nah, ini adalah bagaimana korelasinya dengan kehidupan sosial. Jadi dengan ibadah kurban ini juga, ya kita diajarkan untuk lebih peduli kepada tetangga, betul, ya, masyarakat sekitar iya. kita. Tapi jangan sambil sombong gitu, ngebagiin. Nah, itu satu prasyarat yang tentu saja seluruh ibadah dasarnya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk wabil khusus kurban ini. Jangan juga sampai ini ya, menyembelih tapi dagingnya buat sendiri gitu. Nggak mau dibagiin. Nah, secara penyembelihan itu boleh disembelih sendiri, boleh dimakan juga, ya, oleh sendiri. Nanti boleh. Sisanya dibagikan, itu boleh. Oh, jadi ya? Boleh. Boleh untuk dikonsumsi pribadi. Boleh dikonsumsi sendiri. Itulah kurban. Nah, cuma kaitan dengan sosial tadi, ya, secara walaupun ini boleh, tapi masalah bukan hanya sekedar boleh dan tidaknya. Yeah. Jadi tadi esensi adalah pendekatan kepada Allah, ya. Nah, nanti dia nyembelih sendiri, itu orang itu kok sendiri-sendiri. Padahal mereka misalkan membutuhkan atau berkekurangan, wah itu akan timpang. Jadi sekalipun nanti itu boleh, jadi halal makan itu, ya. Nah, tetapi ada nilai yang sangat penting sekali bahwa ya udahlah. Nah, tetapi tidak kalau dalam kepanitiaan itu yang menarik, misalkan kita nyuruh nyembelihkan kepada orang lain, kita juga ambil semuanya itu. Ya, secara akhlak, secara etika tidak etis lah. Karena pada akhirnya mah kita untuk nyembelih juga gak bisa sendiri ya, tuh. Iya, itu tadi lain. Kan tidak semua orang yang tega, kadang melihat darah juga itu bisa takut, gitu. Pingsan kan, ada orang yang gitu kan. Nah, di sanalah sebenarnya kerekatan sosial itu banyak hal, ya. Banyak hal yang dapat membuat dengan peristiwa ibadah kurban ini merekatkan sosial. Selain juga bisa juga itu banyak memunculkan tadi kalau tidak ada kesabaran itu kan tidak ada kejujuran, keikhlasan.
Nah, bisa juga menimbulkan sesuatu percikan-percikan yang merenggangkan persaudaraan gitu. Jadi dengan ibadah kurban ini kita bertujuan untuk lebih memperekat persaudaraan kita Persaudaraan sama Islam itu akan sama terasa. Islam dan pada masyarakat umumnya juga Ya, yang masyarakat pada umumnya bukan hanya Muslim untuk Iya. kurban itu, betul. Nah, ada gak sih Tad, pesan yang ingin disampaikan dari ibadah kurban ini gitu untuk membangun masyarakat madani konteksnya di Indonesia itu sendiri? Gini, masyarakat madani atau madani nanti ada kaitan dengan tamadun. Tamadun itu diterjemahkan dengan hador atau peradaban. Ya. Masyarakat berperadaban, masyarakat yang maju. Ya. Masyarakat yang maju. Sekalipun majemuk, ya, tetapi bisa membangun kerjasama untuk kemajuan. Nah, hal yang menarik adalah bahwa konsep kemajuan, ya. Jadi Islam memiliki konsep yang namanya maju, itu kemana? Ke depan, ke belakang? Ke depan maju. Maju adalah ke titik tujuan, Ke titik tujuan. ya, atau ke sumber, ya. Nah, kalau sumber tadi di dalam esensi kurban adalah kesadaran bahwa kita ini adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. Karena itu kita berkurban dalam rangka pendekatan menuju Allah. Nah, di dalam berkurban itu ada esensi nilai atau pesan yang disampaikan adalah kemajuan itu bukan mengikuti isme-isme yang baru yang tidak jelas arahnya kemana. Ya, jadi kemajuan adalah mendekati tadi apa yang diridai Allah. Jadi kembali ke sumber. Nah, kembali kepada sumber. Ini pesan. Nah, karena itu maka di dalam kurban juga karena kembali ke sumber ajaran Allah, ya, kepada Islam, kepada Al-Quran, maka ada pesan-pesan yang menarik juga di sana bahwa kurban nanti ada pesannya berkaitan dengan keikhlasan. Kemudian di dalam kemajemukan tadi itu berbagi kepada sesama. Kemudian di dalam kurban tadi mengedepankan kepentingan egosentris, kepentingan diri sendiri, kepentingan sesaat, kepentingan yang sangat kecil untuk meraih kepentingan yang abadi, kepentingan yang jauh lebih besar. Nah, pesan yang paling penting menurut saya berkaitan dengan membangun masyarakat madani, ya, wabil khusus adalah konteks Indonesia ini adalah Indonesia ini angka korupsinya naik atau tinggi? Naik. Itu menjadi barometer kita. Oh iya. Karena tadi kurban adalah kita berupaya untuk mengedepankan orang lain. Isar, ya. Isar kepentingan orang lain. Bukan kepentingan sendiri. Nah, seperti Ibrahim tadi. Nah, amat ironis kalau semangat kurban ini kemudian angka korupsi masih tinggi. Walaupun mungkin kita bisa melak ya, karena yang koruptor adalah orang yang tidak berkurban. Nah, misalkan gitu ya. Nggak tahu maknanya. Tapi disinilah ya artinya pentingnya semangat kurban, hakikat kurban, ya, dan bagaimana peran kurban dalam kehidupan bukan hanya pribadi, keluarga, bahkan masyarakat sampai kepada bagaimana membangun masyarakat yang jauh lebih besar lagi tadi. Nah, itu nampaknya demikian. Masya Allah, banyak banget ya Dad, ilmu yang bisa didapat dari ibadah kurban. Iya, kalau kita menggali semakin ya banyak. Tapi ada esensi-esensi yang tadi menurut saya hal mendasar, ya, hal mendasar. Dari mulai mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, terus mempererat persaudaraan sama Muslim atau ya masyarakat umumnya juga. Tapi juga kalau misalnya ya
untuk semua masyarakat tahu maknanya, ibadah kurban itu bisa memperbagus peradaban selanjutnya. Ya, Ustadz. Iya, betul. Masya Allah banget. Makasih Tad atas Sama-sama. ilmu yang telah disampaikannya. Baik, baik. Masya Allah banget. Semoga sobat-sobat Salman semua bisa menerima ilmu yang telah disampaikan Ustadz Yayat tadi ya. Oke, mungkin sekian untuk episode saat ini. Kembali lagi kita nanti di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.